Halo, halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Desi dan saya adalah lulusan sarjana arsitektur beberapa tahun belakangan. So, mari kita membahas kembali salah satu karya dari studio Hedwig, desainer cekatan yang berdomisili di London, dikenal dengan karyanya yang tak mudah dikategorikan. Memperkenalkan rancangannya untuk bangunan publik baru bernama Faisal di Hudson Yard, merupakan fasilitas publik baru yakni landmark di alun-alun yang terletak di New York, Amerika Serikat. Berdiri kokoh dengan 16 lantai, 2.465 anak tangga, 80 tempat pemberhentian dengan pemandangan seberang Sungai Hudson. Salah satu proyek real estate terbesar dalam sejarah Amerika yang mengubah bekas stasiun kereta api di Upper West Side Manhattan menjadi lingkungan yang sama sekali baru, dengan lebih daripada 5 hektar ruang publik dan taman baru. Yang meminta studi Hedwig merancang landmark yang akan menjadi pusat perhatian baru ini adalah Hudson Yard, yang menginginkan perhatian pengunjung ke jantung distrik untuk menciptakan titik kumpul baru di New York. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara menciptakan sesuatu yang berkesan tidak berlebihan di antara gugusan menara-menara pencangah langit di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa New York dikenal sebagai hutan beton karena gedung-gedung percakar langitnya yang menjulang tinggi dan jalanan yang padat. Penjelasan Thomas Hedwig ingin orang-orang menyentuh dan merasakan secara langsung, alih-alih hanya menonton dan melihat landmark tersebut. Ia ingin orang-orang berinteraksi, bersosialisasi bukan dengan cara pasif, bukan juga sebagai objek yang hanya dilihat, lalu difoto, kemudian berlalu ya. Tetapi sesuatu yang benar-benar akan menyatukan orang-orang dan menjelajahi berbagai kemungkinan. Karya ini terinspirasi oleh Indian Stepwells atau sumur bertingkat di India. Bagi Hedwig, ini adalah monumen bagi kita, namun para kritikus membandingkan Faisal dengan kulit ular, wadah teh, ada juga yang bilang sarang lebah. Bagi penciptanya, ini adalah respon khusus terhadap selera global. Faisal adalah penawar yang memelihara semangat kebersamaan. Bangunan menjadi semakin besar, skala mega itu adalah sesuatu yang baru, kata Hedwig kepada IN pada saat pembukaan. Faisal ini tuh simetri, estetikanya rumit, memisahkan tangga-tangga megah dan memberikan sinyal yang kuat dan juga prestis. Tim mulai mempersempit parameternya, objek tunggal itu harus mudah diingat, bukan hanya serangkaian objek yang tersebar. Ruang itu harus menjadi pertemuan sosial yang akan mendorong aktivitas dan partisipasi publik. Dan setelah melakukan banyak penelitian, maka konsep visual lah yang muncul atau kapal ya. Dan juga dipengaruhi oleh Indian Stepwell, sumur berunda di Rajasthan, India. Vessel ini lebarnya 50 kaki di dasarnya dan melebar menjadi 150 kaki di puncaknya. Dan vessel ini terdiri daripada 16 lantai dengan tangga yang terhubung yang terletak di alun-alun Hudson Yard. Seluas 5 hektar, vessel memiliki 154 tangga, 2.465 anak tangga, 80 tempat pemberhentian dengan total panjang tangga melebihi 1 mil. Vessel dapat menampung 1.000 orang sekaligus, tetapi pintu masuknya dibatasi hingga 700 orang. Hedwig bekerja sama dengan para insinyur dan muncullah ide untuk memecah struktur menjadi 75 bagian. 75 komponen baja besar diproduksi di Venezia yang dibawa dari Italia. Dalam 6 pengiriman diangkut melintasi Sungai Hudson dengan menggunakan tongkang dan dirakit di lokasi membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menyelesaikannya. Dalam perencanaan awal, proyek ini diperkirakan menelan biaya 75 dolar AS atau setara 1,2 triliun yang kemudian membengkak menjadi 150 hingga 200 juta dolar AS atau setara 3,3 triliun. Mengatakan kenaikan harga yang sangat besar ini berhubungan dengan kompleksitas dalam membangun setiap potongan-potongan baja. Ada dualitas dalam bahan yang digunakan dalam proyek tersebut. Ketika Anda melihat ke atas, Anda melihat dinding-dinding yang sangat reflektif, dan apabila Anda melihat ke bawah, Anda akan melihat palet beton perkotaan. Senior mengklaim pemilikan semua gambar dan video diambil di Vessel. Foto dan video tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti. Setelah kritik muncul tentang kebijakan hak cipta ini,
Mereka mengubah kebijakan tersebut sehingga pengunjung boleh memiliki kepemilikan foto atau video. Setelah dibukanya vessel untuk publik, banyak kritikus menuliskan bahwa sebagian besar vessel tidak dapat diakses oleh penggunaan kursi roda karena sebagian besar vessel terdiri dari anak tangga dan hanya memiliki satu lift untuk menghubungkan dari pemberhentian ke pemberhentian. Akhirnya, kelompok hak disabilitas ini memprotes di Departemen Kehakiman AS dan mengajukan keluhan karena jumlah pemberhentian di dalam vessel jumlahnya kurang. Di sini dalam artian Hudson Yard itu tidak patuh terhadap undang-undang AS. Secara keseluruhan, beberapa kritikus memuji vessel karena penempatan yang menonjol di dalam Hudson Yard, dan yang lain ada yang mengomentari tur tersebut itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Sekian informasi tentang vessel dan segala kontroversinya. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!